Pemerintah bersama Mitra Kerja Badan Gizi Nasional atau BGN terus melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan dan mengedukasi masyarakat mengenai program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang tercukupi. Kegiatan sosialisasi program makan bergizi gratis ini dilaksanakan di Aula SMK PGRI 2 Kediri, Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, pada Senin 24 Maret 2025. Bapak Ibu, pertama kita panjatkan puja dan puji syukur pada kesempatan hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kekuatan, dan kewarasan berpikir sehingga pada kesempatan pagi ini kita mendapat hidayah dapat mengikuti kegiatan sosialisasi program makan bergizi gratis bersama mitra kerja antara Komisi 9 DPR RI yang dihadiri langsung oleh Bapak Nur Hadi SPD MH kerjasama dengan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat. Turut hadir dalam sosialisasi ini anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Husnul Arif, serta tenaga ahli sekretaris Deputi Promosi Gizi dan Kerjasama Kolonel Andi Carman. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mengucapkan selamat datang di SMK PGRI 2 Kediri yang hari ini bertempat di Grida Auditorium, menjadi tempat untuk mensosialisasikan acara program makan bergizi gratis. Harapan kami nanti program yang sudah berjalan ini akan segera bisa dilaksanakan khususnya di Kota Kediri sehingga akan meningkatkan gizi putra-putri kita dan membebaskan putra-putri kita dari stunting sehingga menjadi generasi-generasi yang cerdas, berguna bagi nusa dan bangsa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Nur Hadi dan tim yang telah memberikan kepercayaan kepada SMK PGRI 2 Kediri menjadi tempat sosialisasi. Mudah-mudahan dengan bermitra nanti YPLP PGRI Kota Kediri
dan juga SMK PGRI Kota Kediri bersama-sama semakin menjadi lembaga yang maju. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti program sosialisasi. Saya Ketua Yayasan PGRI Kota Kediri. Kalau di yayasan ada 7 lembaga Bapak Ibu. Bapak Nur Hadi kami laporkan, Pak Kolonel Andi, bahwa kami membina 7 lembaga. 3 lembaga SMP, Sekolah Menengah Pertama, PGRI 1, PGRI 2, dan 4. Yang 3 sudah tidak ada muridnya, jadi PGRI 1, 2, dan 4. Kemudian SMK-nya ada 4 Bapak Ibu. SMK PGRI 1, muridnya 2.000 lebih. Kemudian SMK PGRI 2 ini, muridnya 1.500-an. Kemudian SMK 3 dan 4 ada di wilayah di dalam kampus. Jadi total nanti murid SMP dan SMK kira-kira siap Bapak untuk menerima dan mendukung makan bergizi gratis dari pemerintah ini. Kira-kira 2 dapur Bapak DPR RI, Pak Nur Hadi. Jadi kita nanti PGRI saja 2 dapur kira-kira. Ya. Mudah-mudahan acara ini nanti Ibu Bapak semua mendapat pemahaman yang lebih lengkap sebenarnya itu apa, lalu siapa yang akan mengambil manfaatnya itu. Jadi kalau tadi muridnya ada sekitar 3.000, 4.000-an, 6.000-an, ya 2 dapur nih, 2 dapur izin nanti kalau melalui sarana Bapak-bapak yang hadir, yang dari BGN maupun dari Pak Nur, nanti kita bisa berkolaborasi tentunya kalau ada peluang bisa ikut berpartisipasi. Ngaten nggih Ibu Bapak nggih. Semangat semangat menyambut masa depan yang lebih cerah. Bukan masa depan yang gelap nggih, tapi cerah. Karena sudah ditata mulai hari ini. Izin saya tak baca pantun kesehatan nggih. Saya tadi tanya ChatGPT Pak. Iya, saya baca saja. Ke pasar pagi membeli kelapa. Singgah sebentar di warung kopi. Jaga kesehatan setiap saatnya agar hidup penuh energi. Iya, semangat. Satu lagi, ya. Pagi hari minum jamu. Ditambah madu, rasanya nikmat. Jaga tubuh tetap lincah selalu agar sehat, kuat dan hebat. Dalam kesempatannya, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi menjelaskan mengenai program makan bergizi gratis yang merupakan inisiasi dari Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nur Hadi juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini akan berkolaborasi dengan petani, peternak, nelayan, dan juga UMKM lokal. Ia menambahkan untuk wilayah Kota Kediri dengan coverage 3 kecamatan membutuhkan 40-60 titik dapur SPPG. Kula badhe matur sekedhik manfaat didirikannya dapur-dapur makan bergizi gratis Bapak Ibu. Yang pertama saya matur kaitannya dengan ekonomi. Bapak Ibu, di Kota Kediri mungkin nanti akan ada sekitar, kalau dilihat dari jumlah penduduknya, jumlah siswanya, di Kota Kediri mungkin bisa sekitar 40 dapur. Kemudian di Kabupaten Kediri itu yang jelas pasti di atas 200 dapur. Jadi total Kediri sama Kabupaten mungkin sekitar 250-an dapur makan bergizi gratis. Jenengan bayang nih Bapak Ibu,
Kalau satu dapur melayani 3.000 sampai 3.500 siswa. Plus itu ada juga memberikan makan bergizi gratis untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Siswanya itu mulai nun sewu, PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Mboten peduli sekolah negeri, sekolah swasta. Mboten peduli di bawah Kemenak nopo di bawah Kemendikbud, semuanya dapat. Nggih, kalau ada 250 lebih, jenengan bayangkan berapa ribu ton beras yang dibutuhkan tiap hari. Kalau satu dapur 3.000 sampai 3.500. Berapa ribu ton sayur yang dibutuhkan? Berapa ribu ton lauk pauk, mulai dari telur, lele, patin, nila, grameh dan lain sebagainya. Nggih, tempe, tahu, banyak yang terserap. Jadi bahan-bahan pokok yang biasanya kadang dijual ke luar daerah Kediri niki mungkin mboten sempat. Karena kebutuhan kota Kabupaten Kediri kaitannya dengan bahan-bahan pokok yang saya sebutkan tadi itu sangat tinggi kebutuhannya. Nah, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Nun sewu, sing bakul beras niki income-nya akan tambah. Nggih, sing bakul sayur pendapatannya akan tambah. Sing lele biasanya mung gadah 1-2 kolam akhirnya duwe 5 kolam dan seterusnya. Nggih, bakul buah nanti nggih income-nya tambah karena makan bergizi gratis ini yang senilai 10.000 ini harus ada buahnya juga. Belum lagi Bapak Ibu, satu dapur itu penyerapan tenaga kerjanya minimal sekitar 50 orang. Yang 3 itu diintervensi oleh BGN, kepala dapur, kepala gizi sama bagian admin. Yang 47 ini saran dari Pak Prabowo, saran dari BGN, 47 orang ini harus merekrut lingkungan dapur. Nggih, pomo dapure enten teng Mojoroto ya pasti banyaknya karyawan dari Mojoroto. Kok kuwatah men Pak Nur 47 orang? Lah, karena setiap hari Senin sampai Jumat melayani 3.000 sampai 3.500 makanan. Program makan bergizi gratis juga diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil yang seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses pangan bergizi. Dengan demikian, makan bergizi gratis bukan hanya merupakan upaya untuk memperbaiki status gizi Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Nah, secara tidak langsung makan bergizi gratis ketika anak itu membuka tepak stainless tadi dilihat, oh makan bergizi gratis ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk, ada buah, protein nabati, protein hewani terpenuhi semua. Bahkan anak-anak kita, adik-adik kita ada yang salah kaprah. Contoh, makan bergizi itu dikira nasi, terus mengke sayure niku mie instan, mie godhog niku dilalah lauke kerupuk. Kan sering ngoten niku nggih. Padahal nasi karbohidrat. Mie instan karbohidrat. Kerupuk niku karbohidrat. Ya, karbohidrat semua. Jadi tidak memenuhi standar gizi untuk anak. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi anak nanti mau ngerti. Dan menurut para ahli minimal untuk asupan gizi yang baik minimal dalam seminggu itu 5 hari. Makanya BGN mencanangkan makan bergizi gratis Senin sampai Jumat. Ngoten Bapak Ibu nggih. Kalau biasanya mungkin nanti kalau sudah terbiasa seperti itu, jangan sampai di rumah itu Bapak Ibu tidak mengikuti pola makan bergizi gratis, nggih. Kalau di rumah mungkin pas paginya sarapan atau pas sorenya pulang itu anak-anak juga ditambah makan bergizi dari rumah. Jangan sampai kadang-kadang anak-anak kita ini padha karo awake dhewe dina-dina blendrang. Sampai diingat-nget 7 dina sampai kewaku kaya intip Bapak Ibu nggih. Nggih, jangan, itu enggak ada gizinya.
Tenaga ahli Sekretaris Deputi Promosi Gizi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Kolonel Adi Carman menyampaikan terkait rincian jumlah dapur yang akan dibutuhkan untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Ini kalau kita lihat dari Perpres 83 tahun 2024 yang menjadi penerima manfaat itu ada 4 macam. Pertama, siswa sekolah ini, baik SD, PAUD, SMA, SMP, MTS, MAN ini ataupun MA, SMK, SLB, santri, pendidikan layanan khusus. Ini yang ke-1. Yang kedua, ibu hamil. Ketiga, ibu menyusui. Yang keempat, anak balita. Itu sasaran penerima manfaat berdasarkan Perpres 83 tahun 2024. Ini tadi tujuan umum, sepintas tadi sudah dijelaskan Bapak Nur Hadi. Saya jelaskan tujuan umumnya itu meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran. Nah, tujuan khususnya ada 4 ini, tujuan bidang ekonomi, bidang kesejahteraan, bidang gizi, bidang pendidikan. Tujuan ekonominya itu memanfaatkan bahan pangan lokal, meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Itu bidang ekonomi. Kesejahteraan ini mengurangi beban penduduk miskin dalam perolehan makan atau pangan. Yang ketiga, jelas tadi sudah disampaikan, meningkatkan akses makanan bergizi. Yang keempat, tujuan bidang pendidikan, meningkatkan prestasi. Itu berarti ada 4 tujuan khususnya. Yang terjadi sebelum-sebelumnya itu bahwa usia sekolah anak-anak kita itu masih pendek, relatif pendek. Ini grafiknya dari beberapa provinsi nih. Ada yang tinggi, ada yang jomplang di bawah. Mungkin baru 2 tahun ikut sekolah, dia sudah putus sekolah. Kalau yang gambar pendek ini. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, saat ini total sudah ada sebanyak 1050 dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Dapur-dapur ini dibangun dengan skema kemitraan tanpa adanya penggunaan uang negara. Dengan begitu, Badan Gizi Nasional secara bertahap akan mendirikan 30.000 dapur makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Ditargetkan pada bulan April hingga Juni 2025 akan meningkat hingga 2.000 SPPG. Pada bulan Juli hingga Desember 2025 akan bertambah menjadi 5.000 SPPG untuk 15 juta hingga 17 juta penerima manfaat. Di mana Bapak-bapak Ibu sekalian diharapkan mungkin sudah tahu tapi mungkin lupa bahwa anak-anak kita itu dari balita nanti pada saat umur 10 tahun, umur 11-12 itu yang optimal mereka berkembang tumbuh itu antara anak perempuan dengan lelaki itu berbeda usianya. Intinya seperti itu. Dari pengalaman saya juga pernah, saya punya anak 2 saat ini SMA kelas 2, yang nomor 2 laki-laki, yang perempuan itu baru semester 4 di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, pada kurang lebih 5 tahun yang lalu istri saya bertanya, "Wah, anak kita ini kok laki-laki kuat sekali makannya." Pada saat usia-usia 10 tahun itu kuat sekali. Apakah betul ibu-ibu sekalian? Bapak-bapak sekalian, kalau yang ingat betul enggak? Sama dengan anak perempuan pada saat mungkin umur-umur 10 tahun
dia 11-12 tahun itu berkembang pesat, membutuhkan asupan gizi yang sangat banyak. Ini anak kita ini kuat sekali makan, laki-laki, beda dengan anak perempuan, agak sedikit makannya. Kaget istri saya kan, oh ya betul, saya bilang jangan dikasih 3 kali sehari, bila perlu 4 kali 5 kali sehari dia kasih makan. Betul tak ibu-ibu sekalian? Kediri dengan coverage 3 kecamatan kalau dibanding kabupaten ya, kemudian juga lumayan besar jumlah siswa. Saya memperkirakan kalau kabupaten itu 200 dapur, kalau Kediri mungkin bisa 40 sampai 60. Kota sampai 60. Ya kota Kediri. 40 sampai 60. Ya, sekitar itu. Mungkin perkiraan target sampai bulan kapan itu kalau kota? Kalau Pak Prabowo kan mencanangkan sampai tahun ini kan minimal 5.000 dapur yang berdiri, dan kalau di keseluruhan nasional itu dibutuhkan sekitar 25.000. Jadi diperkirakan ya CPG diperkirakan 2 tahun selesai ya. Ini yang mungkin perlu di-push dan disampaikan teman-teman wartawan kepada dulur-dulur kita, teman-teman pengusaha wilayah kota Kabupaten Kediri, silahkan untuk mengajukan ke website BGN untuk menjadi mitra. Dalam hal ini mitra sebagai pemilik dapur makan bergizi gratis, atau tepatnya dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Evaluasi setelah saya sidak ke beberapa titik, memang ada beberapa yang perlu dievaluasi kaitannya dengan ini tempat yang memang harus lebih diperketat kaitannya sterilisasi ya, sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan BGN. Nah, ini murid SD. Mungkin ada yang punya putra seusia SD. Di kita Kota Kediri, status gizinya anak SD yang normal 76,9%. Masih ada yang kurus 5,1%. Nah, terus yang gemuk ya ada Pak, 9,5%. Jadi nanti MBG ini supaya apa? Mengangkat yang kurus, kemudian yang sangat kurus supaya gizinya normal. Next. Nah, ini sekarang yang SMP. Mungkin yang anaknya SMP yang normal 76,1, Pak. SMA juga banyak yang sangat kurus itu juga banyak. Terutama sekarang anak-anak remaja putri. Takut gendut. Pengennya yang langsing, gak gelem sarapan, sampai sekolah ngantuk, diulang guru nih, montak mantruk, paham apa? Ngantuk. Nah ini piye le arepe generasi emas ya Bapak Ibu. Jadi panjenengan semua juga harus ikut mendukung putra putri nih, nggih. Jadi tidak hanya ke muridnya saja, tapi orang tua juga harus mendukung, menyiapkan menu-menu sekiranya anak iki seneng Bapak Ibu. Meskipun nanti ada sayur, ada buah, tapi bisa diinovasi. Kemudian tingkat anemia, kurang darah, kurang zat besi. Karena apa? Gak tahu mangan sayur. Terutama remaja putri. Nek remaja putri nek anemia Bapak Ibu, nanti kalau dia jadi ibu hamil, tadi sudah sampaikan sama Pak Nur Hadi ya,
bayi-bayi stunting karena apa? Mulai remaja itu wis kurang gizi, anemia. Anemia dia ibu hamil, kebanyakan kemungkinan terjadi perdarahan. Nah ini nanti jadi kami tugasnya Dinas Kesehatan ikut mendukung. Jadi kalau ada apa-apa nanti monggo, nanti pesen aja pada saat makan bergizi gratis. Kalau bisa kalau pas makanan, kalau bisa ya dihabiskan. Satu porsi itu sudah dihitung oleh ahli gizinya. Anak SD itu kebutuhannya berapa, SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, itu ya harus habis. Lah percuma di KMBG nek enggak dimakan habis. Ngoten nggih? Siang hari ini kita belajar, kemudian menyerap informasi dengan harapan jenengan kundur saking mriki bisa menularkan, bisa menginformasikan, bisa menyampaikan terkait dengan makan bergizi gratis di sekeliling panjenengan, orang-orang terdekat jenengan di lingkungan jenengan. Siap Bapak Ibu? Siap nggih? Ngoten. Kaping kalih tentunya salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nama saya Pak Saroni dari Dusun Dandangan Gang 3. Saya ingin tanyakan yaitu mengapa bayi stunting itu yang lahir seperti cacat, pokoknya dan lain-lainnya seperti cacat lah, itu penyebabnya apa? Mohon diperjelas untuk Ibu bagian kesehatan tadi. Nama saya Sari, saya dari Kelurahan Pocanan. Yang ingin saya tanyakan tentang untuk program makan bergizi gratis ini, bagaimana kesempatan kami sebagai pedagang kecil atau untuk bisa mensuplai bahan mentah. Misalnya kami pedagang kecil, misalnya pedagang ayam atau sayuran yang maksudnya bukan grosiran ya Bapak ya. Hanya kami pedagang kecil aja gitu, ayam potong dan sebagainya. Bagaimana kami bisa menjadi supplier untuk program ini? Terima kasih. Jadi dia tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan normal. Nah ini ada banyak faktor. Yang pertama faktor dalam. Jadi dari ibunya dulu. Ibunya bagaimana? Jadi mulai dari remaja putrinya dulu bagaimana, kemudian pada saat ibu hamil bagaimana, mungkin dia kekurangan energi kalori atau mungkin dia menderita penyakit tertentu. Jadi ada penyakit-penyakit yang memang diturunkan dari ibu ke anak. Kemudian faktor yang dari luar itu terkena penularan penyakit, mungkin ada infeksi, ada bakteri ya, ada virus ya. Kemudian ada beberapa banyak faktor dari lingkungan juga ya, jadi tertular. Jadi memang perlu diperiksa Pak. Jadi anak ini misalnya dia sakit terus ada diperiksa oleh ahlinya. Jadi tidak bisa dikira-kira ini mergonya apa. Jadi nanti kalau memang anak ini kena penyakit sesuatu, mohon diperiksakan ke ahlinya biar bisa diperiksa dan dicari faktor penyebabnya. Insya Allah kalau KTP Kota Kediri itu sudah gratis ya kemana-mana, ke puskesmas, ke rumah sakit, nanti harus sesuai dengan alur. Dari koperasi atau BUMDes inilah nanti para petani, peternak, pedagang atau nelayan itu mensuplainya ke koperasi dulu atau ke BUMDes dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang katakanlah murah, sehingga anggaran negara yang diprioritaskan Rp10.000 setiap porsi itu bisa terjangkau. Nah kalau misalnya pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang besar yang lain memasoknya dengan harga mahal, nanti satuan pelayanan tidak bisa akan menampung dengan harga yang mahal. Nanti silahkan siapapun bisa, pihak manapun bisa mensuplai, tapi dengan harga yang
terjangkau.